Hey guys, selamat malam semuanya. Hello everyone. Hai, wah, yang pertama masuk ternyata Dr. Andreas Niko 99. Selamat malam, selamat datang di Ruang Cerita Delano. Hai teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu persatu. Wah, ada sahabat saya Boni Rompas dari Amsterdam. Oke, by the way, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di live Instagram saya. Ini adalah Ruang Cerita Delano. Ini ruangan saya, you guys, ya. Jadi nggak boleh ada yang komplain kalau saya punya cerita sendiri. Ya, terima kasih banget semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Selamat malam semuanya, salam sehat. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan kita sepertinya sekarang ini sedang menghadapi new normal. Oke. Semoga semuanya normal-normal saja. Malam hari ini senang sekali saya di Ruang Cerita Delano ini. Tamu saya yang saya akan ajak ngobrol tentunya, wah ini semua fansnya sudah ada di sini. Dan sosok seorang pria ini adalah teman saya sebenarnya sudah lama sekali. Ya, Fomal. Nah, Fomal adalah seorang fashion designer muda Indonesia yang tentunya karyanya sudah Sabang sampai dengan Merauke dan sudah melakukan fashion show beberapa kali, dan juga karya-karyanya sering sekali dipakai oleh para selebriti tanah air. Dan juga kehadiran Fomal ini sebagai fashion guru, dia tentunya lebih dulu dibandingkan saya. Nah, Fomal ini pertama kali, kalau saya mau inget-inget ya, saya tuh pertama kali project bersama dengan Fomal, saya stylistnya dan Fomal adalah fashion designernya. Itu adalah project buat Princess Syahrini kalau nggak salah. Saya lupa deh kalau nggak salah itu. Tapi nanti saya akan ngajak ngobrol Fomal. Nah, Fomal sebagai fashion guru di Indosiar, ya tentunya teman-teman tahu semuanya kalau cintanya Fomal terjadi besar-besaran di Indosiar. Cinlok, oke? Dan cinta lokasinya ini nggak main-main. Ternyata cintanya ditaruh atau diberikan kepada seorang perempuan yang cantik, lugu, manis ya. Dan dia adalah Viko. Siapa yang nggak kenal? Viko Fomal. Oke, kita langsung saja mengundang Viko dan Fomal karena saya udah kangen banget, udah lama banget nggak ketemu sama sahabat saya Fomal ini. Dan waktu di saat pernikahannya dia, kayaknya saya nggak diundang. Saya mau tahu banget apa alasannya Fomal dan Viko tidak mengundang saya. Tapi kayaknya karena saya lagi kerja ya waktu itu ya di meja juri. Oke, kita langsung saja mengundang Viko Fomal. Nah, mana dia? There you Duh, mood gue ini kemarin udah dicuci sampai sekarang. Selamat malam, kita sapa sama-sama Fomal dan Viko. Hai. Halo, apa kabar, Apa kabar? Keren? Selamat malam, Lovebird. Selamat malam, Minal aidin wal Assalamualaikum. faizin. Mohon maaf lahir dan Sama-sama, batin. oleh batin ya. Aduh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali loh malam hari ini karena semenjak gue punya Ruang Cerita Delano selama pandemi di rumah ini, banyak sekali semua fansnya Viko dan Fomal masuk ke direct message gue, dan mereka Oh ya? meminta untuk ada bintang tamunya Fomal dan Viko. Gitu katanya Wow. mereka. Jadi karena mereka menyerang Thank you gue ya buat nih yang udah setiap minta. harinya, setiap harinya menyerang gue, jadi akhirnya gue bilang oke deh, gue harus ngedapetin Viko dan Fomal. Selamat malam, kalian apa kabar? Cantik banget sih Viko. Baik, alhamdulillah kita sehat berdua. Baik, kita sehat banget. Malah ini udah gemuk-gemuk selama selama apa? Selama di lockdown.
selama di lockdown udah di rumah aja, ya kan? Iya Dan benar di apa rumah nih aja. apa kegiatannya kalian selama di rumah saja? Tapi sebelum itu, gue pengen Ya. tahu ya, seperti yang di foto yang saya tampilkan di sini, ini masa-masa pacarannya Viko dan Fomal. Kok Ya benar gak sih? waktu Benar, Mas. dia masih sinyal jelek ya? Nggak bisa kedengeran kok. Aduh, sinyalnya. Ini Kedengeran, pakai apa sih? kedengeran, Kedengaran tapi kan? Tunggu matiin aja deh wifi-nya. kedengeran kok, kedengeran. Halo. Hey. Hmm. Oke. Hai Fomal, Viko. Halo. Hai. Sinyalnya kok jelek. Aduh, gimana ini sinyal? Udah bisa kok, udah bisa. Udah oke, Bisa? udah oke. Udah bisa, udah bisa. Oh, oh ya udah oke, siap-siap. Gimana, Beb? Ya, coba ceritain dulu Fomal sama Viko. Dari pertama kalian jatuh cinta itu tuh sebenarnya terjadi di mana sih? Gue sempat lupa di Lida atau di mana ya? Lida 2019 Di ya? Lida waktu itu, Lida 2019. Iya. Oh, Dan ya, matanya kamu tuh tertuju sama Viko dan jatuh cinta pertama kali karena apa ya? Gue jadi lupa waktu deh, itu karena gue nggak ada di sana. Karena kan kita gantian tuh fashion gurunya, ya kan? Jadi iya, gue nggak tapi sempat. di Lida lu udah ada kan? Kenapa? Di Lida waktu itu lu udah ada kan? Udah ada, tapi gue nggak ngikutin pertama kali formal ini kayaknya udah mulai ngegangguin Viko tuh sebenarnya di saat Viko sedang nyanyi ya. Iya, benar. Jadi hari itu nih ceritanya begini. Kalau Viko lagi sama Nasa dicomblak-comblangin. Ya, Beb. Jadi begini, ternyata Beb, hari itu ternyata sebenarnya gimmicknya Viko sama Nazar. Halo? Oke. Sama Nazar. Lalu? Jadi itu gimmick yang berlanjut dari episode sebelumnya ya. Dari penampilan dia sebelumnya. Nah, penampilan dia sebelumnya kan gue nggak hadir ya. Gue nggak bertugas kan. Jadi pas hari itu gue bertugas, gue nggak tahu sama sekali kalau dia itu hari itu ada gimmick lanjutan sama Nazar. Nah, gue nggak tahu kan. Terus pas dia tampil, habis itu diputerin VT. Kan biasa setiap peserta tampil ada VT kan, ada VT di belakang, Iya. di LED kan. Ini delay ya? Enggak. Lalu. Oh. Nah, gue langsung jatuh hati waktu pertama kali lihat VT dia yang baik banget sama ayahnya, habis itu keluarganya. Nah, gue kan ekspektasi gue kan cari istri itu yang bisa ngurusin lah, maksudnya kita kan sibuk, kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngurusin diri sendiri kan, pasti bayanginnya tuh pengen punya istri yang orang rumahan, yang ngurusin kita, bener nggak? Iya kan, yang secara hidup kita kan kadang-kadang nggak jelas jam kerjanya kapan, ya bener nggak sih ya? Iya. Nah, pas gue lihat VT dia, aduh, kayaknya ini perempuan yang gue cari ya dengan keinginan gue gitu loh, yang bisa ngurusin hidup gue nantinya sampai tua gitu. Iya, benar. Nah, Lalu? setelah gue lihat VT itu, gue bilangin sama Mae. Oke. Nah, gue bilang begini, Mae, kok gue jatuh hati ya sama nih anak, kata gue kan. Kalau seandainya dia mau, gue mau loh dia jadi istri gue bilang gitu kan sama Mae. Itu pertama kali ngomongnya sama Mae itu berarti? Sama Mae justru gue langsung samperin Mae hari itu. Gue langsung samperin Mae kan. Nah, gue sama Mae juga nggak tahu kalau hari itu adalah gimmick dia sama Nazar.
Padahal dia bajunya udah disama-samain sama Nazar loh waktu itu, udah disama-sama. Gue nggak tahu. Dan ada nyanyi duet juga. Dan udah ada latihan nyanyi duet. Dan dia udah ada nyanyi latihan duet bareng Nazar kan. Tapi dia juga ceritanya setelah kita jadian ya baru kamu kasih tahu kan. Terus Mae bilang begini sama gue, Fomal, lu serius kata dia kan, lu jangan mainin anak orang ya kata dia gitu kan. Entar kalau gue udah ngomong sama dia, ternyata lu mainin dia, gue lo yang tanggung jawab kata Mae gitu kan. Iya, Terus gue bilang sama Mae begini, Mae enggak, Mae gue serius kali ini, gue serius. Entah kenapa tuh kayaknya hati gue tuh kayak ada getaran gitu loh, Beb. Kayak ada sesuatu hidayah yang datang ke gue gitu kan. Terus gue bilang enggak, Mae gue serius. Ternyata tahu sendiri kan Mae orangnya langsung gitu diomongin sama dia. Ternyata langsung diomongin sama dia di panggung. Oh, langsung dicablakin aja gitu sama Mae ya? Langsung secara waktu itu dia gimmicknya dia bikin pempek. Nah, pempek itu harusnya dia bikin buat si Nazar. Oh. Buat Nazar kan pempek itu. Nah, abis itu Mae cerita lah, terus kasih tahu sama host juga. Nah, terus Mae bilang begini, Fomal itu dia nyuapin buat Nasar tuh, dia bilang gitu kan kita nggak tahu kan ceritanya. Ternyata dia emang disuruh nyuapin Nasar hari itu kan, gue nggak tahu. Terus gue bilang begini, gue tanpa sengaja bilang gini, udah nggak apa-apa, dia nyuapin Nasar terserah, ntar juga pulangnya ke gue kata gue gitu kan. Ternyata benar pulangnya ke gue. Tapi memang waktu di saat itu, di saat LIDA 2019 kan Viko tuh sempat kedapatan aku sebagai fashion guru juga nggak, Viko? Sempat? Enggak pernah. Tapi nggak pernah ya? Iklan iklan gitu. Pernah iklan bareng dia sama lu. Benar. Iklan USB ya? ini. USB, iklan perhiasan ya waktu itu ya, UBS Go. Iya. Dan kita pernah barengan tapi nggak sempat aku menjadi fashion gurunya Viko. Nah memang di saat pertama kali gue tahu ya, kalau pertama kali saya tahu, wah kok Fomal ada apa-apanya nih sama Viko gitu kan. Sempet gak percaya karena gimana ya, kan pekerjaan kita di Indosiar kan kadang-kadang kan memang harus ada gimmicknya gitu kan. Iya, benar. Bener kan? Dan sebenarnya setelah pacaran yang ada di foto ini, aku sama Fomal masih ketemuan tuh di restoran aku di Noms di Grand Indonesia. Inget gak? Waktu itu. Iya, benar. Iya kan? Kita lagi ketemuan sama semua fashion guru, dan di saat itu tuh memang kita sempat beneran lo mau nikah, beneran lo mau pacaran gitu, bukan nikah ya waktu itu ya. Beneran lo mau pacaran? Iya. Ini kan bener gue ingat. Yang semua pesan guru waktu itu hadir kan di Noms kan, kita kumpul. Nah, semua nanyain sama gue, lu serius semua mau pacaran? Yakin lu mau pacaran? Kan waktu itu pada nanya gitu kan. tapi seru banget ya, maksudnya kan nggak pernah tahu kalau jodoh itu bakalan ketemu di mana. Dan sebenarnya juga jadi mungkin Viko nggak tahu kalau aku tuh udah kenal Fomal tuh udah lama banget. Jadi udah lama banget dan kita pernah buat project bersama. Waktu itu pertama kali buat Syahrini ya, Beb? Iya benar, buat Syahrini ulang tahun stasiun TV apa gitu, gue lupa. Benar, dan saya sebagai stylist, Fomal sebagai fashion designernya, dan sudah beberapa kali sebenarnya bajunya Fomal dipakai oleh Princess Syahrini waktu itu ya. Benar gak sih Fomal? Benar. Sama beberapa artis juga kan yang lu fashion stylistnya. Benar, dan ada beberapa ada Mimi Kandi juga. Jadi memang sudah pakai banget karya-karya bajunya Fomal untuk beberapa project styling aku waktu itu. Dan kita ketemu lagi di Indosiar sebagai fashion guru. Nah, surprise banget itu gue waktu itu. Iya benar, tapi memang Fomal tuh dengan karya-karyanya sebagai fashion designer
sangat kreatif banget dan juga sangat mendukung para stylist gitu waktu itu. Dan baju-bajunya formal tuh udah dipakai sama artis-artis besar. Viko tahu itu nggak sih? Tahu. Dia Tahu ya? taunya udah sekarang. Oh iya 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 iya. Dulu Nah, dia nggak tahu. nah, terus yang gue penasaran banget di saat Komal punya perasaan sama Viko, Viko gimana tuh? Waktu pertama kali masih nggak percaya Waktu atau itu, gimana? waktu itu ada yang minta nomor handphone. Waktu selesai tampil yang ketemu pertama kali sama abang tuh ada yang minta nomor handphone. Nah itu tuh dari pihak wardrobe kan. Jadi kirain Viko buat apa next baju minggu depan apa gitu. Jadi Viko minta dong nomor handphonenya. Oh ya udah aku kasihkan. Terus pagi-pagi tuh ada WA masuk. Heeh. Katanya assalamualaikum dek gitu kan. Jadi Itu gue. jadi jadi pas aku lihat fotonya kan ganteng banget, cakep Anjir. banget. Terus Hai. Lalu, pas aku lihat kok siapa ini? Maksudnya kalaupun friends kayak misalnya orang-orang yang senang sama Penggemar. kita penggemar kan nggak kayak gitu fotonya, maksudnya nggak yang keren banget. Anjir. iya Jadi benar. penasaran tapi lama balasnya, tapi karena penasaran tuh dibalas Waalaikumsalam maaf siapa, terus bilang ini fashion guru ya gitu kita, terus langsung bilang sama salah satu teman, Beb ini beneran fashion guru yang kemarin kok beda gitu kan, awalnya tuh kayak gitu kok beda gitu karena di atas panggung kan dengan baju yang difoto kan beda stylenya gitu. Kalau di Heeh. bawah panggung kan kita casual, Beb. Kalau di panggung kan kita pakai baju gitu kan. Jadi Heeh. oh iya ini, tapi pas abang WA tuh karena aku udah tahu dia suka, jadi aku kayak "Wah, apaan sih nih orang gitu kayak Dia nggak suka ilfil dia sama gue. Kenapa? Dia tahu sendiri, Beb, fashion designer. maksudnya banyak enggak jadi banyak omongan yang masuk juga, maksudnya kamu seriusan gitu kan. Enggak sih, emang ada hubungan? Enggak kok, orang nggak ada hubungan. Kita kan cuman buat di panggung aja awalnya gitu kan. Terus lama-kelamaan tuh kok ini orang makin kayak pengen Makin ngebet mepet. banget gitu kan. Jadi kayak makin males gitu. Tapi curhat sama mama tuh mungkin seorang ibu tuh nalurinya ya kuat banget. Jadi kata mama tuh hargai orang aja dulu, maksudnya kalau dia mau deket ya udah deketin karena Tapi aku di kan saat udah itu Viko usia berapa kalau boleh tahu? Di saat pertama kali. 22, 22. 22 dan sekarang tahun ini 23. 23. 24 24. tahun ini. 24, sorry. Iya, 24. Iya. Jadi 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu Iya. ya. Hampir 2 tahun Iya. lalu. Hampir 2 tahun. Tapi Dia mau 2. tapi yang membuat aku penasaran banget, Viko juga di saat itu langsung jatuh cinta atau ditahan dulu tuh perasaannya? Enggak. Jadi lama banget jatuh cintanya tuh pas kita udah jalan pulang. bareng lama, udah jalan bareng lama dan itu setelah puasa tahun kemarin. Oh. Jadi Lama, Beb. Lama baru dia tuh hatinya kebuka buat gue tuh lama. Nggak langsung dia. waktu Oh. di Gitba aja pas bulan puasa di Indosiar itu, waktu di Gitba tuh belum ada rasa, tapi Iya. cuman nggak mungkin lah kan kita nolak di depan orang banyak atau Yang gua meminta dia pakai cincin di panggung itu di Indosiar. Iya. Nah itu hatinya sebenarnya belum masih ngambang dia, Loh, masih belum. Viko, waktu kita syuting bareng, waktu aku syuting bareng sama Viko buat iklannya UBS Gold, itu udah jatuh cinta belum sih? Belum Ya? belum. itu kan mau bulan puasa kan, itu kan mau bulan puasa, kita tuh bulan puasa tahun kemarin. Jadi belum, dan peserta masih ada kompetisi kan, peserta masih berapa besar. Nah, Viko di asrama waktu itu belum.
Bener-bener. Dan sebenarnya aku masih gangguin Viko ya waktu itu ya. Iya, Sempat masih iya. ngegangguin Viko di situ gitu. Dan waktu di saat lagi syuting bareng sama Viko, memang Viko tuh kayak, aduh nih perempuan baik-baik banget. Ini anak kayak masih kecil banget gitu kan. Kalau ngomong tuh sopan, polos Iya. gitu kan. Dan Polos, ya benar dia polos. gitu kan. Dan memang di saat itu aku tuh sampai sempat kepikiran, nih Foma awas lu ya kurang ajar lu ya sama nih anak ya. Karena kan Oh, iya. karena kalau dia nggak make up dan segala macem kan polos banget gitu ya. Apalagi sebenarnya setiap kali performance-nya Viko di atas panggung, memang cantiknya tuh keluar banget. Ada aura artisnya udah mulai kelihatan sebenarnya. Setelah gue syuting bareng sama Viko. Dan memang gue baru inget nih ya, gue tuh belum pernah jadi fashion gurunya Viko memang. Belum Belum pernah pernah. sempet. Iya bener. Tapi Nah, ketemu udah pernah sebelum syuting itu ketemu udah pernah. Cuman kalau untuk jadi yang Kak Karen komen gitu belum. Padahal oh pengen banget itu. Kok iya jarang sih bener. aku Bener, Karen. karena Viko waktu kita syuting bareng, Viko sempat gini, Kak, aku belum pernah kedapatan kakak loh, sempat ngomong gitu ya. Hmm. Nah, waktu di Lida 2019, Viko itu sampai di tahap mana, Viko? Aku sampai 12 besar, Mm-mm. tapi 12 besar tuh kita di asrama terus nggak pulang-pulang sampai grand final. Jadi lama di Jakarta. Makanya kalau abang izin tuh kan lewat Bu Maria, langsung lewat jadi Nggak bisa, bisa banget gua nggak bisa ketemu dia kan. Abis itu kalau gua langsung ajak dia, japri dia, beb, alasan. dia nggak mau pergi sama gua. Jadi biar dia mau, gua langsung japrinya itu Bu Maria. Langsung suruh Mbak Winnie buat izinin dia kan, baru dia mau jalan sama gua. Oh, berarti sebenarnya juga kesempatan buat formal karena kamu nggak pulang-pulang ya, 12 besar Iya, sampai dengan itu, satu itu, ada di Jakarta. itu hikmahnya mungkin kan mau balik ke Bangka pasti Nggak jarang jadi ya. ketemu, jarang ketemu. Iya, benar-benar. Nah, sebenarnya dan juga hubungan kalian itu semakin serius sampai pada akhirnya memilih untuk ya udah yuk kita menikah itu kapan ya? Pas pas kalau Bang Fong tuh udah pas dari mulai dia gitu, itu dia udah mulai Kalau gue dari awal, Iya, dari awal. dari awal. Kalau gue dari awal ketika gue jatuh hati sama dia Mm-mm. dan gue bilang serius sama Mae, maksudnya gitu, gue juga nggak mau ngecewain Mae juga yang gue udah janji gue serius sama dia gitu loh. Nah Mm-mm. setelah itu sampai ke depannya gue serius beb, gue tunjukin gue serius gitu loh. Dan Mm-mm. apapun dia setelah gue mutusin gue mau dia itu gue akan terima gitu loh. Kan gue belum kenal dia kan pribadinya seperti apa, tapi gue Mm-mm. udah mutusin gue akan sama nih anak gitu loh. Nah Mm-mm. jadi setelah itu gue akan terima dia apa adanya gitu, bagaimanapun dia gue akan. Berapa lama kalian berdua pacaran sampai memutuskan untuk menikah? Sampai Kita nggak ada sampai kata, nggak maksudnya sampai kita Viko nggak ada sih bilang iya kata-kata. gitu. Pakai lamar-melamar gak sih maksudnya kayak formal sampai gini, "Deh, aku beneran nih yuk kita nikah" gitu. Itu kapan tuh? Berapa lama Itu tuh dari itu? dari awal dia WA aku masih jadi peserta, terus aku bilang maaf bang, maaf kak, waktu itu masih kak kan panggilnya, maaf kak, soalnya aku masih fokus untuk berkarir, untuk Oh, formal lu berkompetisi. gatel ya. Gatel lu formal lu ya. dari dari pertama WA itu, beberapa kali setelah WA pertama lah, gue udah bilangin ya Iya, gue udah karena bilangin gue nggak mau pacaran, tapi gue mau bilang gue pengen nikahin dia. Jadi di WhatsApp gue udah bilang langsung sama dia, dan dia pengen fokus dulu sama karirnya dia gitu kan, karena dia tujuan dia dari daerah ke Jakarta itu untuk mencapai karirnya kan. Nah dia pengen fokus dulu, dan dia bilang dia baru akan merit itu sekitar 2 tahun lagi. dua Bayangin Beb, kalau 2 tahun lagi gue tambah iya, tuir. Terus Terus? nggak mungkin ini kata gue, masa bodoh 2 tahun lagi gue tetap pepetin dia kan, lama-lama ya akhirnya luluh juga akhirnya dia yang dia bilang dia nggak suka
yang dia bilang dia mau fokus karir, yang dia bilang mau nikah 2 tahun lagi, akhirnya pudar, Iya, akhirnya terus akhirnya akhirnya takluk sama gue. maksudnya Viko di saat bilang ya udah deh, iya gue pilih dia sebagai suami gue, itu kapan Viko? Waktu ke rumah ayah, waktu Setelah ke rumah ayah, iya setelah ke rumah gue ayah. diam-diam meminta dia ke rumah ayahnya di kampung. Gue Aku di datang, Jakarta dia di Jakarta tanpa dia tahu. tahu. Gue datang ke rumah ayahnya. Oh, oke. Jadi keluarga dia di kampung itu udah tahu cerita tentang gue kan, karena setelah Mae bilang di panggung tadi, nah itu episode selanjutnya dia itu udah dijadiin gimmick sama gue. Iya. Jadi gimmick sama Nazarnya udah gak dilanjutin. Jadi lanjutannya tuh Oh, jadi lanjutannya tuh gimmick sama gue. Nah, karena setelah oke. ya, jadi setelah itu digimikin sama gue kan, makanya nggak ketemu sama lu juga, sama pesan guru yang lain, karena digimikin sama gue, jadi Halo, halo Beb, hey, denger aku gak? halo, Hai. dengar Denger aku? sekarang dengar. Oke, sorry banget. Ini signalnya nggak bagus. Masih denger gak? Iya, dengar. Sekarang udah dengar. Oke, oke. Jadi ngelanjutin tadi tuh seru banget ya, jalan cerita kalian menurut gue. Makanya kenapa pada akhirnya terbentuklah sebuah fans club yang besar sekali, Vivo. Dan menurut gue nama Vivo ini tuh sangat ini banget gitu, sangat familiar dan sangat akrab banget untuk bisa dihafal dan didengar. Kayak ada nilai jual ya. Vico. Kayak ada nilai jualnya. Nilai jualnya tuh tinggi banget, Vico Formal. Nah, di saat kalian menentukan untuk ya udah, ayo kita menikah. Nah, waktu itu menikahnya di tanggal berapa? Nikahnya waktu itu Februari 3 Februari 2020 tahun ini. 3 Februari awal tahun ini. 3 Februari. Februari kemarin. Di mana itu? Di Padang ya? enggak Di Belitung. Di Pulau Belitung waktu itu nikahnya. Nggak di Padang dan nggak di Bangka juga. Oh gitu, kenapa kalian memilih di sana? Jadi waktu itu gua pernah ke Belitung itu pertama kali. Karena dalam bayangan gue Belitung itu bagus kan, pantainya bagus. Nah waktu itu pernah gue pertama kali ke Belitung itu hadirin pernikahan adiknya Viko yang cowok. Adiknya Viko yang cowok. Okay. Nah waktu itu kan gue di riset gitu kan, terus gue jalan juga ke private beach-nya yang ada di situ. Nah gue bilang, aduh ini keren banget ini, kayaknya gue pengen nanti nikahnya di sini pasti sesuatu nih, kata gue kan. Ya akhirnya kita putusin di situ untuk nikah dan gue preparein semuanya. Oke. Berarti di Pulau Belitung ya, karena memang
di saat kalian memposting pernikahannya kalian ini itu indah banget, bagus banget, dan bisa dekornya tuh kekinian banget walaupun simple ya. Karena ini tuh nilai fashionnya juga buat gue apa ya, simple tapi mahal ya. Dan taste-nya luar biasa sekali. Dan yang memilih konsep acara pernikahan ini tuh kalian berdua atau formal sendirian? Karena kan Formal kan udah seorang fashion designer ya, dan dia kreatif banget. Yang milih kayak begini tuh siapa? Kalian berdua atau Viko sendiri atau Formal? Abang sendiri. Aku nggak tahu apa-apa. Gue yang milih. Udah pasti itu ya, udah pasti. Dia nggak tahu apa-apa, jadi dia itu nggak tahu apa-apa, bahkan sampai H-7 pun dia sama keluarganya itu nanyain, ini gimana, kita nyiapin apa, sampai gue bilang, udah kamu nggak usah pusing-pusing, tinggal bawa badan aja, datang ke pulau itu, gue siapin semuanya. Jadi dia nggak tahu konsepnya seperti apa, tempatnya seperti apa, jadi nggak ada bayangan dia akan seperti itu. Nah, seperti keren banget. Gue suka banget dekornya, settingannya dari dekornya kalian juga kayaknya, aduh cakep banget. Dan ini di pantai ya, di pantai ya. Di pantai, di pas di bibir pantai banget itu kita bikin tempat angkatnya. Dan luar biasa banget dengan melihat fotonya kalian, pernikahan kalian ini tuh berasa sekali apa ya, romantisnya tuh berasa banget gitu kan. Dan ini tentunya bajunya dari Viko dibuat sama Formal dong tentunya, ya nggak sih? Iya. Iyalah. Ini yang minta Viko modelnya seperti ini atau Formal udah tentuin sendiri? Aku sih mintanya kayak duyung gitu, biar aku kebentukan. Dia suka siluet mermaid, dia. Nah, biar aku nggak gemuk. Tapi karena bajunya, iya, karena bajunya abang tuh banyak payet-payetnya kan, takutnya kelihatan gemuk. Tapi pas dipakai dengan abang kayak gitu cocok ternyata. Abang sendiri semuanya. Jadi tapi yang pas hari akad itu siluetnya nggak mermaid, dia nggak mermaid. Jadi aku bikinin karena dia pakai hijab satu. Habis itu aku pilih warna itu karena memang di pantai outdoor dan siang hari ya. Nah terus dia nggak suka kelihatan gemuk. Dia paling nggak suka itu kalau lengannya langsung kelihatan. Jadi aku kasih layer di bagian lengannya itu. Terus layer dari kepalanya juga aku panjangin biar dia kesannya anggun dan terlihat jadi lebih tinggi kan. Jadi seperti itu. Bener, keren banget. Tapi memang baju pernikahannya kalian berdua itu bagus banget. Pemilihan warnanya juga kayaknya masuk banget dengan pasir pantai, dengan dekornya. Ya nggak sih Formal? Dan apa ya, mewahnya tuh mewah untuk pernikahan di pantai itu luar biasa. Apalagi waktu di saat akad nikah pun kalian setting tuh udah kayak di film-film Hollywood, ya nggak? Keren banget, keren banget. Dan pertanyaannya gue sebelum jauh ya, kenapa gue nggak diundang sama kalian berdua? Kenapa gue tidak diundang? Emangnya gue nggak pantas? Emangnya gue nggak pantas untuk datang ke kawinannya kalian? Gue padahal bukan ya. Jadi nggak hanya lu aja yang marah, banyak teman-teman yang lain itu pada marah setelah lihat postingan foto gue kan. Jadi begini alasannya. Sebenarnya menjelang pernikahan kita itu, Beb, itu banyak banget permasalahan sama banyak banget intrik-intrik yang membuat kita itu hampir tidak jadi menikah. Nah, itu banyak banget. Masa? Banyak banget. Lu tahu sendiri kan, profesi gue, habis itu kehidupan gue kan. Nah, terus dia juga dunianya juga di entertain. Habis itu dia juga punya teman-teman yang tahu gue gitu loh. Nah itu banyak banget yang masuk ke dia yang ngomong macam-macam tentang gue gitu loh. Tahu sendiri kan. Terus gue juga gitu. Jadi banyak banget masalah-masalah sebelum kita nikah memang. Jadi gue kepikiran begini. Gue pengen
yang pas akadnya itu berlangsung secara hikmat, sakral, dan tidak ada gangguan sama sekali dari pihak manapun. Jadi gue Ya. pengen hanya orang terdekat dan kerabat dekat saja yang hadir, dan di Ya. suatu tempat yang jauh dan yang sangat privacy sekali. Gue mengerti banget, gue get your point. Gue ngerti banget, apalagi kalau dihadiri sama para host dan orang-orang yang bekerja di sana, itu semua julid yang ada di pernikahan. Ya, jadi gue berencana Iya. nanti pas wedding receptionnya baru gue akan undang semua di Jakarta. Gitu. Ternyata kan kondisi pandemik sekarang yang gitu ceritanya. Jadi sebenarnya Ya. kalian tuh ada rencana untuk buat resepsi di Jakarta ya? Di Jakarta, ya di Jakarta. Di Jakarta Oh. waktu itu. Jadi setelah kita akan di Belitung, kita akan resepsi di Jakarta. Tapi ternyata pandemik. Dan Tadinya memang teman-teman, resepsi di Jakarta itu sebenarnya adalah tujuannya kalian untuk bisa ngumpulin teman-teman dari Indosiar juga, ya kan? semua teman-teman Indosiar, teman Iya. artis yang lain, teman-teman desainer, semua. artis. Nah, kalau dari foto ini ya, ini berarti foto pre-wedding kalian berdua ya? Iya, benar. Nah, ini adat atau apa ini? Atau konsepnya memang seperti ini, Fomal? Enggak, itu kontemporer, itu enggak adat itu. Jadi itu baju gue. Nah, cuman karena gue dari Padang ya, jadi itu sebenarnya dipakein sunting. Cuman karena bajunya itu tidak tradisi, bajunya modern kan. Nah, gue juga nggak mau suntingnya yang benar-benar pakem, takutnya nanti jadi masalah kan. Iya. Takutnya jadi masalah karena udah ada masalah dengan teman-teman desainer kita yang sebelumnya. Jadi suntingnya itu gua modifikasi seperti itu. Setelah kita briefing juga dengan makeup artist dan yang punya sunting juga. Siapa Akhirnya yang foto ini, Fomal? Yang foto ini siapa? Bagus sekali loh. itu teman fotografer gue di Padang. Iya, tapi Viko ya, kalau aku lihat sendiri, sekarang kita agak sedikit ke beauty and fashion, tapi memang Viko ini punya wajah, kalau udah di make upin dan di foto, ngok banget loh. Keren banget. Iya. Bener gak? Maksudnya, sebenarnya kepribadiannya Viko, kalau kayak gini nih, lagi ngobrol gitu kan, Viko kan malu-malu, hahaha, gitu kan ya. Tapi kalau di saat dia foto, dia tuh bisa pose-nya tuh, face pose-nya atau muka wajahnya tuh bisa mimiknya tuh keren banget loh. Beneran. Iya, Cantik benar. banget, mahal banget, artis banget gitu. Ya nggak sih? Lu yang ngajarin apa dari dia sendiri tuh begitu? Iya, itu sempat berantem yang foto itu. Oh gitu. Kenapa tuh? Kenapa cerita? Cerita kenapa? Karena udah pegel, terus kan pakai heels kan kecil heelsnya, terus ganti baju kan 4 kali dalam sekali foto. Maksudnya, Foto sesi itu iya, ada 4 baju. outfit ya. Jadi kayak senyum, jangan kayak gitu senyumnya tuh gini. Jadi kayak ya udah kayak capek gitu udah. Kalau kita kan sudah biasa Iya, ngurusin udah biasa. foto, pemotretan model atau pemotretan katalog atau campaign apa gitu ya. Kita Benar. pasti udah tahu seperti ini ekspektasi kita. Nah, sementara dia kan bukan seorang foto model, tapi Iya. dia bisa sebenarnya. Nah, cuman hari itu kita tuh photoshoot sampai ada beberapa outfit ya. Nah, dia tuh nggak terbiasa kerja seperti itu. Jadi dia tuh kayak sampai abis itu ekspresinya kayak dipaksain. Sementara gue masih menuntut, ayo dong gitu loh. Kadang-kadang kita kasihan sama fotografer banyak nungguin. Ada makeup artist yang bantuin gitu loh. Iya. Tapi gue ngerti sih dia memang belum terbiasa seperti itu. Sementara dari kitanya menuntut lebih. Tapi nggak apa-apa, cuma memang sebenarnya gue tuh ngeliat setelah di saat kalian pacaran, terus akhirnya memilih untuk menikah, gue percaya sebenarnya itu semua jalan Tuhan. Dan Iya. dan Viko di sini tuh
apa ya, mungkin karena gue cuma lihatnya di foto, ya kan, bisa memperhatikan atau mengikuti perjalanan kalian, cinta kalian berdua hanya lewat Instagram. Tetapi mau itu casual look atau mau yang sampai berpose dengan mewah, apa ya, gue ngelihat Viko tuh punya aura dan fashionnya tuh udah semakin kenceng, atau mungkin gara-gara menikahnya sama seorang fashion designer ya nggak sih? Jadi kayak, Mungkin Kak, iya kan, bener gak? karena kalau keluar juga resilient. Iya, iya, iya. Karena kadang-kadang kalau Kalau misalnya sepatunya, aku kan pakai sepatu pink misalnya, terus nggak ada aura pink dari atas sampai bawah tuh nggak ada warna pink tadi. Itu kok nggak nyambung gitu-gitu kayak gitu. aku suka Ada temennya kalau di Padang ada temennya sama Mamas namanya kan, temannya abang tuh dia, mereka temenan, mereka cocok temenan. Kalau aku ada yang nggak cocok tuh mereka Jadi, kayak ketawa gitu. Jadi karena kita memang bawaan orok kita kali ya, memang bawaan kita tuh ngelihat sesuatu yang nggak pantas atau nggak enak dilihat tuh pasti kita langsung komen kan. Iya. Jadi Bahkan kalau keluar tuh buat namanya juga menikah sama fashion guru ya. Namanya juga udah menikah sama fashion guru. Jadi ya pasti di dalam kehidupannya Viko yang baru pasti digurui tentang fashion. Ya nggak sih? Jadi gini juga Kak, habis mandi aku setelin juga celana dalamnya, bajunya disamain warnanya. Masa sih sampai kayak gitu banget? Jadi bukan aku aja yang warnanya sama, dia juga sama semua warnanya. Ya ampun. Tapi kadang-kadang yang paling seru ya, dan gue penasaran banget, setelah kalian menikah tuh kehidupan seperti apa? Apalagi kan Viko pasti sadar dong, waduh suami gue tuh sekarang ini fashion designer dan fashion guru di Indosiar. Nah, pengalaman apa tuh yang pada akhirnya bisa dirasakan setiap harinya? Ngomel nggak sih, formal kalau misalnya di rumah kamu pakai baju apa, atau lagi keluar rumah pakai baju apa, atau ke pesta pakai baju apa, dia ngikut gatur apa enggak gitu loh? Enggak. Kalau keluar enggak. Kalau misalnya hanya keluar bentar atau nggak penting-penting banget, nggak apa-apa. Mau pakai Hawaii kek, mau apa kek, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ke mall, atau hangout sama ya, temen gue atau nanti ketemu, kadang-kadang kan suka kumpul atau makan siang sama klien gue, nah itu gue aturin dia. Terus ke acara wedding, acara wedding itu jangan, pasti cerewet banget kalau acara kalau wedding. acara wedding gue cerewet banget. Contohnya, Kalau acara wedding maksudnya aku gini, Viko, dari begitu banyaknya momen bersama dengan Formal, seorang desainer nih, ada nggak saat-saatnya buat Viko yang gue nggak suka nih diatur kayak gini, ini bukan gue gitu, ini kan aku nggak kayak gini, ada nggak begitu? Awal-awal iya sih, kalau misalnya ditegur kan aku kayak sendirian di sini. Kalau papi kan dia nggak bisa kayak hidup di tempat yang sepi, dia nggak bisa, dia harus ada orang. Nah, sedangkan aku kan biasa hidup sendiri. Jadi pas misalnya papi abang tuh marahin kan langsung kayak mau nangis ya, kayak negur, kayak tersinggung gitu, kayak langsung ke kamar mandi gitu kalau nggak pernah kadang-kadang kan Beb, kita juga nggak tahu mood dia ya. Lu Pernah jangan pas jahat waktu dong, Formal. Lu jangan jahat. Dia kan nggak kenal fashion kayak kita. Lu masa jahat banget sih sama anaknya lucu banget, imut banget. Emang dia tahu tentang fashion. Lu mah jahat lu. tapi semakin kesini dia udah semakin ngerti, udah semakin bagus dia semakin kesini. Cuman waktu baru dulu ya, pernah misal waktu mau keluar, dia udah dandan rapi, udah cakep, tinggal berangkat aja kan. Tiba-tiba gue lihat sepatunya nggak matching misalkan. Nah waktu itu gue mungkin nggak tahu mood dia, tiba-tiba gue komentarin dan negur sepatu dia. Kok sepatunya itu, ganti dong, kita kan masih. Nah dia langsung yang bad mood gitu. Kayak dia langsung bad mood sepanjang jalan, dia langsung bad mood karena dia memang orangnya moodian. Tapi setelah itu
setelah itu gue ngerti cara ngasih tahu ke dia seperti apa Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Sampai kesininya semakin ngerti. Tapi memang apa ya yang memang membuat gue penasaran kenapa mau mengundang kalian berdua Viko dan Komal di Ruang Cerita Delano tuh adalah kalian berdua datang dari background yang berbeda, ya kan? Komal, Iya. kalau kita bicara tentang fashion, semua kemewahan, fashion show, artis gitu kan, gemerlap, dunia gemerlap itu zaman dulu kan pasti Komal selalu ada di sana, mau datang ke fashion show gitu kan. Nah, sementara Viko adalah seorang sosok yang mungkin besar di dunia entertainmentnya baru datang ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan anak baru banget deh di dunia entertainment. Nah, Iya. jadi memang pernikahannya kalian tantangannya buat gue adalah bagaimana bisa men-adjust antara Viko dan bisa mengerti Komal, masuk ke dalam dunianya Komal, dan Komal masuk dalam ke dunianya Viko. Tetapi bisa dikatakan PR yang paling besar adalah untuk menyeimbangkan profesi Komal seorang fashion designer, karena itu adalah dunianya dia, ya nggak sih Viko? Iya, Iya, iya iya, benar. Kan? susah banget. Iya benar banget. Jadi memang susah banget untuk menyatukan frekuensi kita berdua. Sorry, susah banget untuk menyatukan frekuensi kita berdua. Nah, seperti yang gue bilang waktu di panggung, terus sama teman-teman netizen waktu gue meminang dan meminta dia untuk jadi istri gue, kan gue bilang waktu itu insya Allah setelah Lebaran. Dan ternyata itu butuh waktu 1 tahun pada akhirnya. Jadi ternyata buat nikah itu dan buat berumah tangga itu tidak segampang dan tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi ternyata gue butuh waktu 1 tahun untuk menyatukan frekuensi. Karena frekuensi gue sama frekuensi Viko itu jauh banget berbeda. Udah latar belakang berbeda, dari umur dan pola pikir juga berbeda. Habis itu iya kan, terus belum budaya yang berbeda karena dia dari daerah yang berbeda sama gue. Nah itu lama banget butuh 1 tahun, dan pada akhirnya baru bisa dan baru dia benar-benar mau sama gue. Dan setelah menikah pun ternyata kita masih butuh waktu untuk menyocokkan. Iya. Nah, justru malah tantangannya itu setelah menikah, setelah serumah berdua, setelah menyatu berdua, itu kita jadi tahu banget dia baik dan buruknya seperti apa, dan dia juga tahu gua buruknya seperti apa sampai ke dalam-dalamnya. Nah, itu banyak banget tantangan yang kita hadapin setiap hari. Pasti. Nah, tapi alhamdulillah dengan kita komunikasikan, terus dengan kita tetap berpegang teguh kepada komitmen kita. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar dan semua itu bisa kita lewatin. Iya, dari tadi waktu di saat kita ngebahas topik ini, menurut gue ini adalah topik yang tertinggi ya, menurut gue, dari manfaat yang sangat luar biasa buat semua fansnya Vivo. Dari tadi ada banyak sekali ibu-ibu yang mengatakan, tuh bajunya harus matching, bajunya harus diperhatikan. Nah, jadi sebenarnya rangkuman dari cerita apa ya, untuk menjadi cocok di dalam sebuah pernikahan, apalagi seperti Komal dan Viko, kalau gue ngambil positifnya adalah semua perempuan seharusnya memang harus punya citra dalam bergaya yang baik, bukan yang mewah. Iya benar. Artinya adalah untuk bisa menyampaikan si suaminya atau bisa membawa citra dirinya dan suaminya dengan berpakaian, dengan berpenampilan. Artinya adalah kalau si istrinya berpenampilan baik, dengan begitu orang di luar sana akan bisa melihat bahwa rumah tangganya baik. Benar, itu benar. Betul ya. Benar. Jadi kalau penampilannya itu rapi, ini tidak bilang mewah ya, tidak bilang harus mahal. Tetapi kalau penampilannya enak dilihat, rapi dan baik, berarti itu adalah cermin dari rumah tangganya si perempuan tersebut. Ya, benar gak? Iya. Ya. Nah, jadi artinya adalah di sini sebenarnya Viko, keberuntungannya Viko adalah menikahi
seorang pangeran formal akhirnya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, sehingga kalau keluar rumah dia bisa membawa cermin rumah tangganya formal. Iya nggak sih? Iya benar. Yang lu bilang itu benar dan itu semua juga yang gue bilang sama dia. Dan itu kenapa dia mesti memperhatikan penampilannya karena dulu sayang kamu adalah seorang ini. Tapi setelah menikah dengan saya, nah kamu sekarang menjadi seperti ini. Jadi ada beberapa konsekuensi yang harus kamu jalanin dan harus kamu terima gitu, mau tidak mau. Ya benar kan? Nah, dia juga harus mempertahankan citra gue seperti apa yang selama ini, yang sebelum nikah sama dia itu citra dan image itu sudah ada. Ya. Nah, gue pengen dia mendukung itu Ya. gitu loh. Nah, untuk itu memang susah banget. Tahu nggak Beb? Ini sharing aja ya, biar dia juga dengar di sini ada Karen. Iya. Nah, ketika gua ngasih masukan, itu ada Kak Igun loh, halo, apa Ada kabar? Igun, ada Naval, Ivan Gunawan di sini. Terus gimana? Thank you udah gabung sama kita. Jadi itu juga yang gue bilang sama dia. Ketika gue ngasih tahu ke dia selalu merasa disalahkan. Jadi dia merasa apa-apa yang gue kerjakan salah, apa-apa yang gue pakai salah, apa-apa yang gue perbuat salah. Nah, terus gue bilang begini, sayang, sebenarnya yang kamu kerjakan itu nggak salah, tapi hanya diperbaiki menjadi lebih baik. Nah, bilang gitu. Nah, dia selalu bilang gini, abang selalu benar dan dia selalu salah. Nah, terus gue bilang begini, sayang, meskipun abang yang mendowngrade atau dia yang mesti di-upgrade. Gue bilang gitu. Nah, tapi dia nggak paham seperti itu. Nah, akhirnya gue jelasin dengan cara lain. Terus seiring berjalannya waktu, lama-lama dia paham. Kesininya dia paham. Jadi dia lebih banyak belajar dengan menjalani. Jadi dengan dia menjalani, dia melihat, dia merasakan, akhirnya dia belajar sendiri. Jadi apa yang gue bilang itu dia lihat langsung dan dia langsung praktekin. Nah, dari Gitu. pengalaman pernikahan kalian yang tentunya adjustingnya atau penyocokan antara satu sama yang lain itu kan tidak mudah. Nah, untuk karir formal seorang fashion designer, posisinya Piko itu apa? Apakah ya udah lo ibu rumah tangga aja, lo jangan ganggu-ganggu pekerjaan gue sebagai fashion designer, atau Piko di sini punya posisi, misalnya ya udah deh lo kerjain administrasi, atau ya udah deh lo ikut kerjain sebagai sebagai yang mengamankan bengkel gue, atau misalnya lo belanjain mote-mote dan bahan-bahan, atau Viko cuma sebagai ibu rumah tangga aja, nggak boleh ikut campur urusannya formal sebagai desainer. Enggak, kadang disuruh jadi modelnya. Oh. bener. Jadi gini, waktu dia masih baru sama gue dan sebelum nikah pun, gue udah bilang sama dia, apapun karir kamu dan kegiatan kamu, dia kan juga syuting FTV juga, habis itu off air juga. Nah, kamu tetap jalanin apapun yang kamu mau dan abang akan support. Setelah kita menikah itu tidak akan ada perubahan, akan tetap seperti itu. Jadi gue nggak akan larang dia, gue nggak akan batasin geraknya, tetap seperti itu. Nah, setelah kesininya itu dia di rumah hanya gue tuh memang tipe orang yang pengen diurusin gitu loh, pengen diperhatiin tentang kesehariannya, pengen diurusin sama istri lah, karena memang itu tujuan punya istri kan. Iya. Nah, jadi dia kayak sekarang tinggal di rumah ini, ya dia hanya menjadi ibu di rumah ini gitu loh, yang semuanya memang sudah ada yang nyiapin, dia hanya tinggal ngaturin, tinggal bantuin seperti itu. Nah, terus So sweet. Terus kesininya kita kan gue punya ada brand baru yang Vivo itu. Vivo, ya.
Nah, jadi kita berdua itu yang melatar belakangi juga semua Vivo lovers ini karena mereka tahu rate dari baju Foma Ozamal itu kan rate-nya lumayan tinggi. Ya, Tapi mereka juga pengen gua bikin produk yang bisa mereka pakai. Nah, itu ya. permintaan dari teman-teman dari budak-budak Vivo lovers semua awalnya. Akhirnya padahal gue sebenarnya udah ada second label yang gue persiapkan, tapi karena begitu banyaknya Vivo lover sekarang, akhirnya gue punya brand ketiga yang akhirnya Wow. itu yang gue luncurkan terlebih. Ya, jadi kita luncurkan brand ketiga terlebih dahulu dan itu brandnya, labelnya gabungan dari nama kita. Jadi Vivo Contemporary Modest Wear. Nah, itu. Jadi Oh, langsung kita berdua ambasadornya, dia langsung jadi ambasadornya dan gue juga. Jadi kalau untuk foto katalog, langsung dia gue jadiin oke, modelnya. berarti anak dari anak pertama di pernikahan kalian adalah bisnis bersama dengan mempunyai Iya, brand iya. yaitu Vivo dan Vivo Modest Wear. Iya, iya, iya. Jadi ada dua ya. Kalau modest wear itu kan berarti baju-baju muslim, ya kan? Yang lebih Iya, Vivo itu brandnya Vivo itu, Vivo oh, Modest Wear itu. oh, cuma satu Vivo Modest Wear. Nah, justru label kedua gue belum sempat di launching. Ini label ketiga ini justru. Oh, Label ketiga yang gue launching dulu. Ya. oh, oke, oke. Dan ini udah Vivo Modest Wear ini sudah dijual ya? Sudah ada di pasaran. Udah ada di pasaran, udah, alhamdulillah bagus, penjualannya bagus dan alhamdulillah marketnya juga bagus. Dijual di mana ini kalian? Ini dijualnya online, ada Instagram sendiri dia. Oh, oke, 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 oke. Tapi keren banget ya. Gue suka banget yang kalian lakukan setelah pernikahan, akhirnya memanfaatkan keadaan baik supaya bisa merangkul para fansnya Vico dan Fomal. Ya, itu dibuat Iya benar. brand fashion Vivo. Ini keren banget. Jadi buat teman-teman pasti nih semua yang nonton udah pada beli. Harganya mahal nggak sih? Enggak, Di enggak. bawah Jadi itu rate-nya 150 sampai 500 paling mahal, sampai 500.000. Tapi sampai saat ini itu kita nggak pernah jual 500.000, paling mahal 450.000. Oh, oke. Oke, keren banget sih kalian berdua bisa-bisanya memikirkannya tuh sampai sepanjang ini. Tapi tentunya lah ya, apalagi Vico juga masih sangat muda di sini dan cantik banget dan bisa dijadikan brand ambassador, bisa jadi modelnya, bisa pakai bajunya langsung. Tapi berasa banget dong cuannya ya. Cuan untungnya luar biasa. Bener sih? Bener iya. nggak? Bener nggak? Bener Dia nggak? juga punya bisnis sendiri. Dia Oke. juga punya bisnis hijab dia. Ini hijab itu ya. Oh, Nah, oke. ini dia punya Brandnya namanya punya apa? hijab, Bisnis hijabnya, brandnya. hijab kita ya. Di galeri hijab. Galeri hijab kita dia punya. Oh, oke. Itu punyanya Vico sendiri dari dulu sebelum ketemu Foma atau baru Vico? Iya. Sebelum bertemu abang, tapi launchingnya udah nikah. Jadi sebelum ketemu gue, dia udah prepare itu ternyata, udah prepare itu. Oh, Jadi setelah nikah baru dia launching. Baru karena dia butuh proses juga untuk persiapan itu kan. Baru kemarin ini matang persiapannya dan baru dia launching. Dan hebat itu banget. dia punya Klop dong sendiri. ya. Klop banget loh sebenarnya. Iya, dia kalau pakai bajunya kadang masih Hijabnya dia, gitu. Dua-duanya. Oh, gila keren. Dan tadinya Vivo ini kan pengen punya hijab dan syar'i juga, tapi karena dia udah launching hijab dia, akhirnya Vivo nggak ngeluarin hijab lagi, takutnya nanti jadi kompetitor kan. Jadi itu dia sendiri, nggak manajemen Vivo, beda manajemen kita. Itu dia punya sendiri. Buat belanja dia sendiri, buat beli lipstick dia sendiri, beli krim balap dia.
Keren. Tapi juga ya, yang gue suka juga dari pernikahannya kalian atau jalan cerita, Formal dan juga Viko, itu juga kalian buat di YouTube. Jadi punya YouTube channel, yang dimana YouTube channelnya kalian berdua itu pasti salah satu cara untuk merangkul para fansnya kalian, si Vivo fans ini. Dan menurut gue, YouTube channelnya kalian juga sangat nyata dari kehidupan sehari-hari. Jadi itu membuktikan gitu, tanda bukti untuk memberikan apa ya, informasi bahwa pernikahan kita hari-harinya setelah menikah adalah gitu ya. Kehidupan suami istri adalah seperti ini. Dan menurut gue itu keren banget. Jadi kita bisa melihat kabarnya Viko dan Formal hanya melalui YouTube channelnya kalian berdua ya. Iya, iya, benar, benar, benar. Iya nggak sih? Iya, Dan, benar. uh, Benar, dan benar. Dan mm, si followers itu kalau sehari saja gua nggak posting tuh mereka udah uring-uringan. Jadi iya. mereka itu dengar kabar kita, lihat kegiatan kita itu dari YouTube channel itulah. Jadi kalau kita nggak posting tuh mereka udah yang demo, DM-in gitu. Ini mana ini? Kok nggak ada vlog hari ini? Seperti itu mereka. Gue juga nggak habis pikir. Nah, nah Dan sebenarnya Nah, ini seru banget ya teman-teman semuanya, fansnya Viko dan Formal Viko. Malam hari ini juga di Ruang Cerita Delano, gue tuh mau nanya banget dari semua yang kita udah obrolin. Dari Viko nih, Viko, di saat kamu sudah menjalani, kamu sudah menerima Formal sebagai suami kamu dan sudah menjalani pernikahan ini sampai hari ini, yang kamu rasakan apa? Dan setiap kamu doa yang kamu doakan apa? Kalau doa, yang dirasakan dulu ya, yang dirasakan tuh ya kayak aku punya kehidupan baru. Ini kayak ini tuh kayak pelajaran gitu, bukan hanya sebagai menjalani saja, tapi ini adalah ilmu gitu, ilmu dunia, ilmu hidup yang harus dijalani gitu. Jadi banyaklah bahagia, eh, maksudnya punya suami tuh ngerti banget, terus nggak suruh capek-capek juga. Mungkin yang lain kan ada istrinya disuruh kerja sampai capek-capek gitu, kerja rumah. Kalau aku enggak, cuman suruh orang rumah saya ya, nyiapin. Paling kalau abang ada pengen makan apa baru nanya hari ini pengen makan apa, baru minta tolong sambil masak juga ditemenin sama orang rumah gitu. Kalau apa tadi satunya? Doa. doa. Kamu apa sih? Kalau setiap doa tuh pastinya pengen bersama di dunia dan akhirat nanti. Terus dikasih momongan, pokoknya kalaupun kita dipisahkan nanti jangan lama-lama, pokoknya bersama di dunia dan akhirat. Oh, itu cinta tuh yang diomongin sama Viko, cinta beneran loh, Formal. Awas loh macem-macem ya. Awas Iya, macem-macem. karena orang tuh suka sering nanya nanti kalau misalnya udah di akhirat kan banyak banyak apa namanya, banyak apa ya, bidadari. Oh iya. Nanti Iya, ya, sini gue jelasin. Jadi gini, Karen, nanti itu sebenarnya kan di akhirat nanti seorang suami itu akan dikelilingi sama beberapa aja bidadari. nih jenggot-jenggot. Ya, sama beberapa bidadari kan. Dia nanya sama gue, abang nanti di akhirat nanti abang pengen dikelilingi banyak bidadari atau hanya satu bidadari aja, dibilang. Gue jawab, gue nanti di sini dan di akhirat nanti gue hanya pengen ditemani sama satu bidadari, yaitu kamu, gue bilang. Jadi termasuk di dunia dan di akhirat nanti gue nggak mau ada bidadari yang lain, hanya pengen ada dia aja. Gitu. Jadi doa dan keinginannya itu, walaupun kita bahagia dan bersama di dunia, dia pengen di akhirat juga tetap seperti itu. Orang yang disayang itu tetap itu aja. Tetap dalam lingkaran yang itu juga nanti di akhirat, dia pengen seperti itu.
Oh, sweet banget sih kalian. Banget. Gila loh, nggak nyangka loh kalian berdua tuh sampai nempelnya perasaan, jiwa, raga. Gue juga nggak nyangka, nggak pernah sama sekali terlintas dalam pikiran gue akan punya kehidupan seperti ini, Karen. Mm-mm, mm-mm. Termasuk nggak hanya lu, teman-teman gue yang lain juga nggak pernah nyangka gitu loh. Ternyata gue sama istrinya bisa seperti itu dan bisa seromantis itu gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi mungkin sebelum kita lanjuti ya, karena nanti nih teman-teman, aku sendiri secara pribadi pengen banget dengerin Viko bernyanyi. Dan mudah-mudahan nyanyi yang akan kita dengarkan ini adalah suara hati dari Viko buat si suami cintanya dan tentunya buat para fansnya Viko dan Foma. Nah, apa ya? Kalau dari gue adalah pernikahannya kalian ini benar-benar bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Kalau pesan dari gue buat Viko nggak perlu banyak khawatir. Memang dunia fashion itu apa ya, mungkin terlihat terlalu wah dan terlalu nakal mungkin ya, bahasanya mungkin nakal gitu bahasanya. Tetapi gue percaya teman gue Fomal ini termasuk laki-laki yang memegang komitmennya sangat luar biasa. Apalagi cara dia mengejar Viko itu adalah menjadi bukti sampai di titik hari pernikahannya kalian berdua. Dan gue berdoa kalian berdua bisa punya momongan gak lama-lama. Nah, Amin. pertanyaannya gue, kalau kalian diberikan sama Tuhan kesempatan momongan dalam waktu dekat, pengennya baby cowok apa cewek? Atau ya terserah Tuhan yang Kalau aku terserah, kalau abang dia mau cowok dulu. Kalau ditanya keinginan, gue pengen cowok. Tapi nanti kalau dikasih, ya gue serahkan sama yang ngasih. Terserah apa aja dikasih. Oke, Cowok boleh. alasannya kenapa Formal pengen baby cowok atau anak cowok dulu? Iya. Kenapa? Aku yang jelasin ya. Karena dia pengen, kan katanya umurnya kan jauh, kita berdua tuh umurnya jauh. Nanti misalnya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai misalnya itu udah kehendak Allah, misalnya dia takut, dia ninggalin dulu. Nah, jadi ada yang jagain cowok anaknya. Iya. Ya, jadi Itu sebenarnya karena logik manusia ya, logik manusia maksudnya. Logik manusianya Iya. seperti itu. Ya, tapi kalau bisa, maksudnya nanti meninggalnya bareng aja, jadi kalian. Oh, kalian. Iya, gue bilang sama dia, abang kenapa sih pengen banget anak cowok? Dia bilang, karena memang umur kita kan terpaut jauh beda kan, jauh beda. Jadi gue pengen nanti, gue pengen punya anak cowok. Nanti kalau seandainya nanti kita semakin menua, gue kan pasti sudah tidak kuat lagi. Jadi ada anak cowok kita yang gantiin gue buat jaga dia gitu loh. Nah nanti adik-adiknya nggak apa-apa cewek, jadi sekalian dia jagain mamanya sama jagain adiknya. Iya, Gitu. bisa jagain, jangan lupa juga tuh. Iya, Gitu. tapi memang nggak apa-apa ya kita bahas kayak begini karena dengan pandemi corona ini juga membuat kita untuk sadar bahwa Ya. hidup itu benar-benar di tangan Tuhan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, iya kan? Jadi Iya, benar. dengan apa ya, kejadian wabah dunia yang seperti ini, aku rasa apa ya, terkadang logik manusia suka bermain lebih dahulu tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Ya kan, jadi apa ya, tapi tadi kalian tuh sweet banget dengan yang Viko bilang, meninggalnya berdua aja. Itu tuh sweetnya luar biasa banget. Tapi memang sebagai manusia dan daging kita tuh kadang-kadang kita berpikir, gimana ya kalau gue dipanggil duluan? Gimana kalau kamu yang udah nggak ada? Kan? Jadi apalagi dengan keadaan wabah kayak gini, kayaknya kita dipaksa untuk berpikir kayak begitu juga ya, Pomal. Iya, benar. Kita dengan keadaan seperti ini kita memang dituntut untuk berpikir logis gitu loh. Kita mesti jaga kesehatan dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi banyak yang harus kita pertahankan.
selain dari kita menjaga kesehatan, kita juga harus memikirkan perekonomian kita ke depannya seperti apa. Karena kita tahu perekonomian secara global di Indonesia itu sekarang lagi tidak bagus. Nah, termasuk dengan rumah tangga kita, itu juga kita harus memikirkan itu. Iya, Ke iya. depannya akan seperti apa gitu. Jadi Betul. kita harus memutar otak saat ini. Betul. Nah, kemarin kita baru saja merayakan hari besar, Hari Raya Idul Fitri, dan ini adalah gaya kalian berdua yang keren banget. Di Hari Raya Idul Fitri tahun ini kan berbeda ya, nggak bisa rame-rame, Iya. kerumunan. Ceritain sedikit dong, ini kan adalah Lebaran kalian yang kedua ya? Apa yang pertama? Pertama Yang, berdua. yang pertama untuk berdua sebagai suami istri ya? Iya. Iya kan? Iya. Nah, ceritain dong pengalaman kalian kemarin di Hari Raya Idul Fitri yang bersamaan dengan pandemi ini, itu gimana tuh rasanya dan apa yang kalian rayakan? Jadi memang agak sedih, dan gue juga sedih lihat Viko dia Lebaran jauh dari keluarganya. Jadi Lebaran kemarin ini kita hanya berdua saja, dan bahkan kita di Padang pun keluarga besar gue juga nggak bisa kumpul karena mama juga lagi di tempat adik gue yang cewek. Jadi kita di Padang juga nggak ketemu mama gitu loh. Jadi Lebaran kemarin kita jauh dari keluarga dan hanya berdua saja. Dan tetapi gue bilang sama dia, ritual kita hari Lebaran itu kita tetap jalanin. Gue bilang sama dia, Mbak Ade, ini biasanya kalau Lebaran itu kita habis sholat subuh, jadi kita berbuka dulu. Berbuka itu kita makan makanan ringan dulu, habis itu sholat Idul Fitri. Nah, setelah itu kita makan lontong dan opor ayam. Nah, itu dia pertama kali seperti itu, dan dia nggak pernah nyiapin itu sebelum ini. Karena di rumah dia pun, itu biasanya kakak yang nyiapin ya. Jadi dia agak kagok kemarin itu, Jadi, jadi Lucu banget kalian berdua. Terus. Jadi semua itu udah disiapin sama orang gue kan, orang di rumah. Jadi dia hanya tinggal nyiapin ke gue. Dan dia karena tidak terbiasa dengan itu, gue nunggu sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 gue kelaparan di bawah, dia nggak turun. Oh my god. Dia nggak turun. Terus dia nggak turun ke bawah. Terus pas dia turun, gue udah WhatsApp nih, Dek, kamu lagi ngapain di atas? Abang lapar, kata gue. Abang lapar ya, dia bilang gitu. Pas dia turun, baru gue ceritain, Dek. Jadi biasanya kalau Lebaran itu, nah abang disiapin ini lontong sama gulainya, terus sama opor ayam, kita makan bersama gitu. Terus dia langsung minta maaf, Bang, aku minta maaf ya, aku nggak tahu, dia bilang, karena aku nggak pernah seperti ini, dia bilang gitu. Jadi akhirnya aku baru kasih tahu kemarin ini gitu loh. Dan dia baru jalanin seperti itu gitu loh. Ya akhirnya setelah itu kita makan lontong dan opor ayamnya itu udah mau siang. Nah Viko, kalau dari pengalaman yang tadi diceritakan sama Fomal ya, sama si Abang, ini kan pengalaman pertama banget yang menurut aku ini akan menjadi kenangan sampai dengan di hari tua. Nah, yang Viko ambil kemarin sampai pada akhirnya minta maaf sama si Abang tuh, bukan kamu kayak apa tuh? Kayak merasa bersalah, kayak sedih gitu, kayak ya Allah, saya belum jadi istri yang benar. Ya, dia selalu gitu, Beb. Dia selalu gitu. Kalau dia ada melakukan hal atau ada hal yang gua mau dia nggak bisa lakuin, dia sedih. Terus kalau dia lihat dari raut muka gue ada kekecewaan sedikit aja tentang perlakuan mestinya seorang istri seperti apa, dia langsung sedih. Bahkan dia kadang suka nangis sendiri di kamar. Dia emang begitu, dan gue juga suka ngasih pengertian sama dia. Nggak apa-apa, semua butuh proses. Kamu tinggal jalan aja gitu loh. Nanti lama-lama kamu juga bisa. Gue bilang sama dia, sekarang kamu itu lagi berada dalam sebuah proses. Ya, jadi serahkan aja semua ke waktu gitu loh. Nanti kamu pasti bisa. Gue bilang gitu sama dia. Gue selalu nyemangatin dia seperti itu. Iya, tapi
Tapi aku juga mau kasih semangat sama Viko, kalau apa ya, semua yang baru pasti kita belajar. Yang penting kita mau, ya kan? Jadi artinya adalah, apalagi ini adalah komitmen Halo perjanjian. Cidiana. Tuh, ada siapa? Oh, Diana Putri. Cidiana Putri. Fashion guru juga di sini. Semua fashion guru nonton loh ini. Semua fashion guru nonton. Ya kan, karena penasaran banget cerita dari kalian berdua. Nah, jadi kalau menurut aku Viko harus tetap bersabar, kuat, dan nggak apa-apa kalau salah. Ya, jadi kalau salah itu bukan masalah. Jadi kalau salah itu adalah malah tempat untuk kalian berdua semakin kuat. Dan kalau salah bukan berarti jadinya berantem. Tapi kalau salah itu artinya kalian akan benar-benar siap untuk punya anak dan anak dan anak dan anak. Amin. Bener gak? Amin. Iya, Pokoknya nggak usah takut. Yang penting kalian berdua punya janji untuk satu sama dengan yang lain sampai dengan mati. Hati kalian benar-benar untuk bersama, untuk menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, berbicara tentang cinta dan cinta dan cinta, kita mau ngedengerin Viko untuk nyanyi buat kita semuanya malam hari ini, karena pasti fansnya Viko dan Fomal, Vivo ini semuanya mau ngedengerin Viko bernyanyi bersama sang pangeran si Abang. Coba dong nyanyi dulu Viko buat kita semuanya, karena kita udah kangen banget mau ngedengerin Viko bernyanyi, dan ini adalah nyanyian cinta buat kita semua malam hari ini di Ruang Cerita Delano. Nyanyi dong Viko. Mencintai dirimu hal paling menakutkan yang kulakukan. Ku takut kehilanganmu, ku takut engkau bosan, ku takut ditinggalkan. Kau segalanya dalam hidupku, sunyi tanpamu aku bagai tak bernyawa. Ku mohon kepadamu, cintailah diriku sepenuh hatiku, sayang. Siap. Ku pasrahkan cinta dalam hidupku hanya kepadamu. Berikan aku hatimu, berikan aku cintamu. Jangan biarkan aku tersesat dalam kerinduan. Engkaulah detak jantungku, mengalir dalam nadiku. Engkau jawaban doa-doaku, Tuhan membawamu menjadi takdirku. Oh, keren banget. Gue agak bingung ya kenapa cuma sampai 12 besar loh. Suaranya tuh benar-benar berlian banget loh. Keren banget. Fomal, kalau ngedengerin Viko lagi nyanyi kayak gitu, perasaan kamu kayak apa sih? Terharu, barusan gue hampir nangis, untung dia berhenti. Gue juga. Itu bagus banget. Untung dia berhenti, kalau enggak udah nangis ini. Iya, dan itu lagunya siapa ya, Viko, yang barusan dinyanyikan ya? Weni ya? Weni, tapi lagu pertama kali ketemu abang tuh langsung nyanyi. Iya, gue kenapa nangis, itu lagu dalam banget. Dan itu lagu pertama kali yang dia nyanyiin di panggung Indosiar. Waktu pertama kali ketemu sama dia nyanyi itu, ketemu sama gue waktu itu. Nah, itu tuh adalah ungkapan rasa dalam sebuah lagu. Karena apalagi seorang penyanyi seperti Viko, lagu tuh biasanya bisa bicara langsung sama kita ya.
dan Iya. bisa untuk dinyanyiin dan disampaikan hanya untuk apa ya, hanya dalam sebuah lagu, dan penyampaian sebuah lagu itu pasti kena banget sasaran, tepat banget, apalagi kalau tadi lagunya adalah tentang cinta dan itu kena banget sama Foma. Nah, itu lagu untuk seorang pacar. Tapi aku percaya dengan Lebaran kemarin kita di rumah saja, apalagi sampai sekarang saatnya kita menjaga diri, tidak ketemu dengan keluarga kita. Satu lagu saya tantang dari Viko, lagu yang yang bisa kamu bawakan sebagai hati kamu, perasaan kamu untuk kedua orang tua kamu, yang kamu mau katakan mereka dengan melalui lagu. Coba. Untuk orang tua ya. Ya, satu lagu untuk orang tua. Nanti nangis dia. Coba satu, please. Lagu Lagu mama apa itu yang kemarin itu yang buat emak. Tantangan buat bunda, buat ibu, buat mama, buat orang tua, buat ayah, buat keluarga deh gitu. Karena dengan kita pandemi seperti ini kan kita susah ya untuk ketemu sama orang-orang Dia yang lagi kita dia lagi kangen-kangennya ini sama orang tua, dia lagi kangen banget sekarang saat ini sama Emang nggak ketemu keluarga. ya? Nggak ketemu? Belum. Dan dia juga bilang sama gue, Bang, nanti begitu PSBB dibuka, nah dia begitu ada penerbangan aja, dia pengen langsung ke Bangka. Dia udah kangen banget sama keluarganya dia. Kan aku juga gitu. Kita semua tuh kayak kangen untuk ketemu dan pelukan lah ya, karena kan nggak bisa gitu, saliman aja nggak bisa gitu kan, kita harus pakai masker. Coba dong, ini semuanya setuju nih di sini. Semuanya setuju buat Viko untuk menyanyikan buat orang tuanya Viko. di mana akan ku cari, aku menangis seorang diri. Gak bisa nyanyi. Takut dia nangis. Gue jadi ikutan sedih. Ya udah lanjut ya. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Udah. Jadi aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Minta tisu dong. Minta tisu dong. Tisu. Kenapa jadi sedih sih live lu, Beb? Gue jadi thank you. Ada bawang di sini. Ini jadi tersentuh banget, dan aku percaya pasti semua yang ngedenger Viko bernyanyi. Ini sebenarnya bukan suara hati Viko, ini suara hati kita semua sini, apalagi dengan wabah seperti ini, di pandemi ini kita kangen sama orang tua, kangen sama adik, sama kakak, kangen sama tetangga kita yang semuanya punya keterbatasan, ya nggak sih? Iya nggak? Jadi ini ada tisu, lu mau nggak? Lu butuh tisu nggak? tisu. Lu nggak ada yang ngambil tisu.
Iya, iya, iya. Jadi ini adalah suara hati kita semua. Nah, kalau kalian berdua dengan usia pernikahan kalian yang sangat muda kayak gini ya, dan Viko pasti kangen banget sama orang tua, sama keluarga. Apa sih yang kalian mau kasih pesan buat semua teman-teman, semua masyarakat Indonesia, fansnya Vivo? Apa yang kalian mau kasih tahu gitu dengan keadaan pandemi ini gitu? Bisa nggak di-share? Ya, jadi dalam keadaan seperti saat ini, buat semua, buat teman-teman juga, yang paling penting itu kita harus jaga kesehatan yang pertama kali. Jadi kita jaga kesehatan diri kita, dengan berarti kita sehat juga kita melindungi dan menjaga kesehatan orang sekitar kita. Nah, itu pertama. Jadi kita ikutin semua protokol kesehatan, kebijakan pemerintah. Nah, itu kita ikutin. Yang kedua, selain dari kita jaga kesehatan, kita juga mesti punya planning. Jadi kita tidak hanya memikirkan hidup hari ini, karena kita nggak tahu kehidupan ke depan itu akan seperti apa. Jadi ada baiknya kita dalam rumah tangga itu memikirkan planning terdekat dan planning ke depannya seperti apa. Jadi untuk kita melangkah ke depan dan apa yang kita kerjakan hari ini, jadi kita tahu akan seperti apa. Setuju sekali. Nah, kalau Viko, ada keluarga Viko yang di sini nonton dari awal sampai akhirnya, dan aku percaya mereka kangen banget. Yang Viko mau kasih tahu dan sampaikan ke keluarga. Ke keluarga ya. Iya, maksudnya apa ya? Pengen kumpul lagi itu nah. Pengen kumpul lagi, pengen maksudnya selalu bahagia lah, biar gimana keadaan kita saat ini. Nomor satu bahagia, tenangkan hati, maksudnya bahagiain diri kita sendiri. Dia pengen banget kumpul sama keluarga, jadi dia pengen banget keadaan dan pandemik saat ini itu segera berakhir, biar keadaan kembali normal dan kita semua berbahagia gitu loh. Nah, itu yang dia mau. Iya, iya, setuju sekali. Oke, selain memiliki anak, cita-cita kalian apa? Banyak. Apa? Anak, apa aja? Anak. Habis itu kita pengen punya apa? Punya tempat tinggal ya. Di Jakarta sama di sini, maksudnya khusus gitu. Jadi begini. Sekarang kalian di mana sekarang? Jadi saat ini itu aku udah punya rumah, dan di Jakarta aku juga udah punya tempat tinggal. Tapi semua yang gue punya itu kan waktu itu konsepnya untuk single. Nah, jadi dia pengen punya ruang, dia pengen punya space, punya rumah sendiri yang memang buat kita berdua gitu loh. Jadi selain punya anak, kita pengen punya rumah berdua khusus. Terus kita juga pengen bisnis kita juga kedepannya lancar gitu. Biar kita bisa membahagiakan lebih banyak orang. Tapi kalian sekarang ini di Padang ya? Di Padang, di rumah gue. Di Padang ya? Dan belum tahu rencananya kapan mau ke Jakarta dong, atau gimana? Belum tahu. Iya. Belum tahu. Nah, sebelum kita akhiri nih perbincangan kita, padahal pengennya panjang banget karena masih banyak yang pastinya juga Vivo fans dan gue terutama pengen ngeliat kalian berdua pelukan dan kasih Fomal kasih satu kata buat Viko dan Viko kasih satu kata buat Fomal. Ayo peluk saya, peluk dong. Fomal mau bilang apa buat ke Viko? I love you so much and jangan pernah pergi. Kalau Viko mau ngomong apa sama Fomal? Satu kata aja. I love you more. I love you. Lucu banget ya kalian berdua ya. Luar biasa. Di sini fansnya Vivo pasti seneng banget ngeliat
apa ya, kalian tuh bold banget, dan juga cintanya tuh luar biasa sampai gue sendiri yang nonton kalian berdua tuh kayak ser-seran banget, deg-degan seneng gitu kan, karena kalian berdua tuh memberikan apa ya, aura yang positif, dan Vivo fans juga pasti seneng banget sama kalian. Gue berdoa kalian berdua tuh long lasting sampai dengan akhir dunia ini. Amin, amin. Kalian banyak bertumbuh dengan luar biasa, dan juga bisnisnya kalian juga semakin besar, gak hanya di Padang tapi seluruh Indonesia. Di Jakarta juga punya rumah yang besar. Oke. Amin, 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 amin. Tapi rencananya memang mau tinggal di Jakarta nggak sih, atau mau di Padang aja? Di Jakarta juga. Oh, pengennya Di Jakarta dan di Padang. di Kenapa? Padang. Nah, Viko sama Fomal, sebelum kita selesai, coba dong ngomong buat buat Vivo fans khususnya di sini. Terima kasih loh buat Vivo fans semuanya yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Apa yang kalian mau kasih pesan buat fans kalian? Buat Vivo lovers, tetap jadi keluarga buat kita, selalu bersama kita dalam susah dan senang. Ya. Terus cintai kita karena Allah juga, biar kita sama-sama nanti di akhirat juga. Ya, aku juga mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman Vivo lovers dimanapun berada yang sampai saat ini udah selalu setia dan selalu bersama kita. Seperti tadi yang gue bilang sama istri gue, jangan pergi, dan gue juga bilang sama teman-teman Vivo lovers, Sedih tapi jangan pergi. ya jangan pergi. Jangan pergi. Jadi itu adalah pesan dari Fomal dan Viko kepada Vivo lovers, sama seperti yang dikatakan Fomal untuk istrinya, jangan pergi. Artinya kalian harus stay menjadi keluarga besar Vivo yang saling support, saling cinta, saling mengasihi, Ya. mendoakan, Dengan ketulusan. sama-sama ya. Benar gak sih? Iya benar, karena kita semua satu keluarga. Ya, semua satu Kita pengen itu. kita semua bahagia. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak loh Viko dan Fomal. Gue jadinya duluan Viko gue ngomongnya, karena Viko Fomal. Thank you banget loh kalian berdua. Terima kasih banget. Sama-sama, makasih. Sukses selalu. Doa Sukses. terbaik buat lu, Ben. Sukses. Gue tuh, oh ya, ada satu sebenarnya karya, bukan karya terakhir, tapi baju yang dibuatkan terakhir buat gue dari Fomal tuh yang jubah itu ya, inget gak? Yang Iya, iya. Iya kan, bener gak? Yang jubah yang dipakai Iya, benar. ke fashion show-nya Bunda Ana Avanti. Bunda Ane, iya. Itu belum gue pakai Iya, lagi itu. tuh Fomal. Padahal gue mau pakai lagi tadinya di Liga yang 2020 ini finalnya. Oh, buat grand final ya. Tapi insya Allah nanti Lida akan ada lah. Semoga keadaan segera membaik. Bagus banget lu pakai baju itu. Gue lihat fotonya. Masya Allah. Iya, tapi itu cuma sebentar gue pakainya. Gue pengennya agak lama gitu pakai jubahnya, karena bagus banget. Bagus banget jubahnya, keren. Mau kibas-kibas manja ya. Fomal, say hi dulu dong sama teman-teman kita fashion guru di sini, Fomal, sebelum kita selesai. Halo, apa kabar semuanya? Maya Rati, Kak Audi, Eko Chandra, Cidiana, kita kangen banget. Pengen segera berkumpul, seru-seruan, gila-gilaan. Pengen jalan-jalan bareng. Oh, I miss you all. Pokoknya kalau kalian berdua sampai di Jakarta, kita harus ketemuan bareng, harus duduk ngobrol. Iya dong, harus. Jalan-jalan Harus, bareng. ya. Janji ya Viko ya, Fomal ya. Iya, harus. Kangen banget gue. Janji ya. Oke, thank you banget ya. Terima kasih Fomal, Viko. Dadah, sama-sama. God bless you. Makasih Pokoknya buat sehat semuanya yang udah selalu. nonton. Amin. Sukses selalu ya, dadah. Bye-bye, thank you. Okay, you guys. There you go. Terima kasih buat semua fansnya Viko dan Fomal, Vivo.
Keren banget loh, kalian benar-benar setia sekali menjadi keluarga besar Viko dan Fomal yang sudah mengikuti obrolan di Ruang Cerita Delano malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Ada ketawa, ada omongan serius, obrolan serius, ada juga nyanyian dengan suara yang begitu merdu dari Viko. Ya kan, dan kita nangis bareng loh malam hari ini, seneng bareng, dan di sini saya lihat dari tadi interaksi dari semua sahabat-sahabat Vivo yang ngefans banget sama Viko dan Fomal. Kalian tetap aktif menjadi keluarga besar yang penuh dengan cinta, penuh kasih. Terima kasih banyak. Saya sih sebagai teman, saya kan awalnya temannya Fomal, ya kan. Saya ikut berbahagia buat sahabat saya Fomal dan juga Viko. Cinta kalian terbukti dengan nyata, bisa menjadikan inspirasi buat semua. Bukan hanya sekedar fans Vivo atau Vivo lovers, tapi untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat Viko dan Fomal, doa terbaik buat kalian berdua, begitupun juga doa terbaik buat Vivo lovers. Buat kalian semuanya, terima kasih banget udah ngikutin Ruang Cerita Delano, dan tentunya saya nggak akan berhenti di sini, ya. Saya akan terus ada Ruang Cerita Delano, semoga akan jadi lebih besar lagi. Siapa tahu saya bisa buat ini di YouTube channel saya. Ruang Cerita Delano akan pindah ke YouTube channel. Siapa yang setuju? Terima kasih ya. You guys, terima kasih banget sudah ngikutin ngobrolan yang luar biasa ini. Besok hari Minggu saya akan kembali lagi di sini di Ruang Cerita Delano jam 8 malam. Kali ini berbeda, saya akan ngobrol bareng sama Bapak Polisi. Omongan kita juga bakalan serius dan seru banget karena Bapak ini memiliki posisi atau jabatan yang penting sekali dan tentunya akan memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Besok saya akan post di Instastory saya supaya semua teman-teman bisa ngobrol bareng dan kita akan tahu seperti apa sih tugasnya garda terdepan anggota kepolisian untuk menghadapi COVID-19. Thank you so much, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau Ruang Cerita Delano ini akan ada di Instagram TV, IGTV saya. Jadi kalau masih mau ngikutin obrolan saya bersama dengan Viko dan Fomal dari awal sampai dengan selesainya, bisa ke IGTV saya. Oke, thank you so much. Stay healthy, stay safe, jangan kemana-mana. Kalau memang harus bekerja, hadapi new normal dengan peraturan yang baik. Oke, pakai masker, cuci tangan, ya kalau perlu pakai kacamata pelindung, sarung tangan, dan hati-hati selalu menjaga jarak. Teman-teman, kesehatan kalian terutama akan menjaga diri kalian semua dan untuk orang sekitar yang kita cintai. Oke, you guys, thank you so much. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Ruang Cerita Delano. Kita ketemu lagi besok jam 8 malam. Sekali lagi bisa nonton di Instagram TV saya, di IGTV saya. Semua obrolan saya malam hari ini ada di sana. Thank you guys. Terima kasih. Salam sehat semuanya. God bless you. Love you. Bye-bye.